Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap Allah melimpahkan junjungan kita semuanya kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan semuanya sampai pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kahatur kehadirat mursyid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Saifuddin Ahmad Sayyidul Fatajul Arifin. Semoga Allah SWT senantiasa menambah kenikmatan bagi beliau, dan semoga kita terus diberikan rasa istiqomah untuk terus bisa bersama-sama dan beliau dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Zikir itu adalah supaya kita ingat ataupun merasakan bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengatur kita. Setiap detik napas kita, setiap detik hidup kita dalam genggaman Allah, makanya dengan milik madaratna manfaatna karena hirupna karena mautnya. Setiap partikel yang ada dalam diri kita, atom yang ada dalam diri kita, sel yang ada dalam diri kita semuanya bergerak dengan ketentuan Allah, bukan oleh pikiran kita ataupun keinginan kita. Allah yang menghendaki semuanya. Melalui sifat jalaliyah dan jamaliyahnya semuanya bergerak. Partikel-partikel tersebut baik yang dalam diri kita ataupun yang di luar diri kita. Itu sifat jalaliyah Allah, jamaliyah Allah. Kemudian hawa nafsu yang bersifat wujud dari alam yang tidak terlihat, itu berusaha mempengaruhi partikel-partikel tersebut ke arah sesuatu yang tidak baik, yang tidak bersifat cahaya tapi sesuatu yang bersifat kegelapan, sehingga kalbu kita menjadi pusing, bingung, susah dengan segala sesuatu, karena hal tersebut cenderung bersifat materialis ataupun bersifat kebumian. Itulah karakteristik hawa nafsu, menghalangi manusia untuk kembali kepada Allah SWT. Disitulah butuh pancaran nur yang sangat suci, yang sangat cerah, yang sangat indah. Dan di hadirat Allah SWT yang memang harus melalui guru kita, itu dimasukkan dalam kalbu kita, yang hakikatnya kalbu kita itulah wadah Baitullah yang sesungguhnya kalbu kita. Disitulah makanya kalau kita lihat Ka'bah ada 4 sudut di situ, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalbu kita itu Baitullah di situ. Disitulah dimasukkan oleh Allah SWT melalui hakikat guru kita ke dalam kalbu kita yang paling dalam, supaya partikel-partikel yang berkeliaran, yang liar, tersebut dengan kelembutan supaya berkumpul bersatu dan muncul keinginan yang paling dalam daripada hakikat Allah SWT, supaya ingin usul kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa rasa rindu dan cinta sudah Allah tanamkan dalam kalbunya. Bibit-bibit tersebut dalam kalbunya calon wali-wali Allah. Artinya Allah sendiri yang sudah menanamkan di situ. Rasa rindu dan cinta kepada Allah sudah memang dari awal, semenjak mula Allah penciptaan itu sudah Allah tanamkan di situ. Jadi calon wali-wali Allah, mereka diberikan oleh Allah satu bibit yang bersifat khusus, rasa rindu, rasa cinta. Yang intisari di dalamnya adalah keikhlasan. Itulah yang tidak bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan. Setan itu mampu menggoda sesuatu selain bibit yang paling indah tersebut, bibit keikhlasan. Mampu menggoda bibit amal, bibit soleh, bibit pahala, dan segala sesuatu selain Allah mampu dibelokkan oleh hawa nafsu dan setan. Tapi bibit ikhlas itu tidak akan mampu dibolehkan oleh hawa nafsu dan setan. Makanya zikir itu datang daripada orang-orang yang ikhlas, daripada Rasulullah SAW yang paling ikhlas, ala siratal mustaqim. Dapatkan daripada kalbu-kalbu yang ikhlas masuk ke dalam kalbu kita. Disitulah supaya kita terbawa menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena itulah yang akan selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah yang tidak bisa dibelokkan oleh hawa nafsu dan setan. Itulah yang bisa memadamkan keinginan-keinginan selain Allah dalam diri kita. Karena keinginan selain Allah hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat merugikan diri kita. Segala sesuatu yang selain Allah akan membuat kita semakin jauh dari Allah dan membuat kita pikiran hati dan pikiran kita semakin ruwet. Makanya hanya Allah saja yang membuat kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya Allah saja yang membuat hatimu tenang, tentram. Selain Allah akan membuatmu gelisah. Makanya zikir itu, hasil daripada zikir adalah kita menjadi orang-orang yang ikhlas, tidak punya tujuan hidup kecuali hanya untuk Allah, dengan Allah, bersama Allah, dalam Allah. Itulah tujuan hidup orang-orang yang memang
ingin mendekatkan diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Makanya dengan milik madorotna, manfaatna, karena hirupna, karena mautnya. Selama merasa memiliki, artinya wujud kita masih ada partikel yang dikuasai oleh hawa nafsu dan setan. Kalau merasa ada partikel dalam diri kita, sel kita, atom kita, tubuh kita yang dikuasai oleh hawa nafsu dan setan. Makanya zikir itu untuk membebaskan semua anggota tubuh kita dohir batin daripada selain Allah SWT. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, mengkhususkan kita daripada orang-orang yang ahli ma'rifat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.